Seorang gadis muda berusia 18 tahun bernama Catherine baru saja melangsungkan pernikahannya dengan pria parubaya dan kaya bernama Alexander Lester. Setelah menikah, Catherine tinggal bersama suami dan ayah mertuanya. Diketahui bahwa Catherine menikah tanpa didasari oleh cinta, melainkan harapan ingin hidup bahagia, nyaman bak bangsawan. Namun kehidupan pernikahan Catherine tidak sesuai dengan apa yang ia dambakan. Ia hidup bagai di dalam penjara dengan aturan-aturan ketat yang dibuat oleh ayah mertuanya yang bernama Boris Lester. Boris adalah pria tua yang dingin terhadap menantunya dengan kedisiplinannya yang super ketat. Seperti tidak mengizinkan Catherine untuk keluar rumah, tidak boleh banyak bicara dan bertanya, dan tidak boleh tidur sebelum suaminya pulang. Padahal hampir setiap hari, Alexander pulang larut malam. Sehari-hari Catherine hanya berinteraksi dengan pembantu rumah itu yang bernama Anna. Sejak malam pertama, Alexander tidak pernah menyentuh Catherine. Entah punya kelainan atau tidak, Alexander hanya meminta Catherine menanggalkan pakaiannya lalu membiarkan istrinya berdiri menghadap tembok. Begitu juga pada malam-malam berikutnya. Suatu pagi Boris mengatakan kalau Alexander mendadak harus pergi keluar kota karena ada masalah ledakan di salah satu tambang batu bara milik mereka. Setelah Alexander pergi, Boris mewanti-wanti kepada Catherine agar tidak perlu keluar rumah dan melakukan kegiatan apa-apa. Simpan tenagamu untuk melayani suamimu saat dia pulang nanti, ucap sang mertua. Setelah suaminya pergi dan mertuanya keluar, Catherine yang merasa bosan karena tidak ada teman yang bisa diajak bicara dan tidak punya kegiatan apapun selain pergi ke gereja pada hari Minggu, lantas diam-diam pergi berkeliling di sekitar rumah. Siang itu Catherine yang sedang tertidur tiba-tiba mendengar suara gaduh dari arah ruangan para pegawai keluarga Lester berada. Catherine terkejut mendapati Anna yang sedang diangkat dan dikerjai oleh para pekerja suaminya. Anna ditimbang layaknya hewan ternak. Melihat itu tentu saja Catherine merasa marah dan memerintahkan mereka untuk melepaskan Anna. Setelah Anna pergi, Catherine bertanya pada salah satu pegawai keluarga Lester yang bernama Sebastian. "Berapa berat badanku?" ucap Catherine dengan ketus. Tiba-tiba Sebastian langsung mengangkat tubuh Catherine hendak menimbangnya. Catherine sungguh terkejut dengan ketidaksopanan itu. Ia marah karena merasa tidak dihormati sebagai Nyonya Lester. Kembali ke dalam rumah, Catherine lalu bertanya kepada Anna, "Siapakah Sebastian?" Anna menjawab, "Ia adalah pekerja baru yang bertugas menjaga keamanan tanah keluarga Lester." Sejak saat itu, sosok Sebastian mulai merasuki pikiran Catherine. Esoknya, Catherine sengaja pergi lagi keluar rumah meski Anna sudah mengingatkan majikannya itu soal larangan Tuan Lester. Sesuai harapan Catherine, di luar ia kembali bertemu dengan Sebastian. Meski ketika itu, Catherine hanya diam sambil tersenyum tipis saat Sebastian mulai menggodanya. Pada malam harinya seusai mandi, seseorang terdengar mengetuk pintu kamar Catherine. Ternyata itu adalah Sebastian. Catherine sudah melarangnya untuk masuk, tapi pria itu tidak peduli. Ia tetap saja memaksa. "Apakah kamu tidak kesepian?" ucap Sebastian. Catherine pun akhirnya menyerah dan jatuh ke dalam pelukan Sebastian malam itu. Esok paginya, ketika mendapati Catherine yang tidur tanpa busana, terbesit rasa curiga di hati Anna. Catherine yang tadinya pemurung, kini berubah menjadi ceria. Setiap hari saat ada kesempatan, Catherine dan Sebastian tidak pernah melewatkannya untuk bersama, dan itu membuat Catherine lupa pergi ke gereja di setiap hari Minggu, hingga membuat seorang pendeta yang dekat dengan keluarga Lester datang mengunjungi Catherine menanyakan mengapa kini Catherine jarang terlihat. Rupanya Anna diam-diam mengadu kepada pendeta tersebut bila majikan perempuannya sering menyelinap keluar rumah tanpa sepengetahuan Tuan Boris Lester, dan tampaknya Catherine cukup kesal dengan ulah Anna yang telah melaporkannya.
Suatu malam, Anna melihat Sebastian masuk menyelinap ke dalam rumah. Dari lubang pintu, Anna mendapati majikan perempuannya sedang berselingkuh dengan pekerja Tuan Lester itu. Keesokan paginya, ketika Anna sedang mencari jamur di hutan, ia bertemu dengan Sebastian. Anna memperingati pria itu tentang hubungan terlarangnya. "Kau akan mendapat masalah besar jika Tuan Lester tahu," ucap Anna. Saat itu Sebastian malah balik bertanya, "Memang apa yang terjadi?" ucapnya. Sebastian seolah mengancam Anna untuk tutup mulut. Anna pun tampak ketakutan dan memilih diam. Tak lama kemudian, Boris Lester terlihat sudah kembali berada di rumah. Catherine yang sengaja menghabiskan stok minuman anggur di rumah itu, lantas melaporkan kepada Boris kalau itu adalah ulah Anna. Boris pun tampak marah dan menghukum pembantunya supaya merangkak seperti hewan. Catherine pun terlihat sangat puas karena dendamnya sudah terbayar. Namun tanpa diduga, malam itu Anna membalasnya dengan melaporkan hubungan gelap Catherine dan Sebastian kepada Tuan Lester. Boris yang murka kemudian mencambuk Sebastian dan mengurungnya di kandang kuda. Mendengar kekasihnya dikurung, membuat Catherine mencoba membebaskannya, tapi kunci kandang itu ternyata dikuasai oleh Boris. Tanpa rasa takut, Catherine memaksa Boris untuk mengeluarkan Sebastian. Namun Boris justru memaki Catherine dengan kata-kata kasar. Catherine tidak menyerah, ia terus memaksa Boris untuk segera membebaskan kekasihnya itu. Boris yang muak dengan perbuatan Catherine lalu melempar sebuah piring ke arah menantunya. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya dan memilih makan di dalam sana. Dari luar, tiba-tiba Catherine mengganjal pintu kamar Boris agar pria tua itu tidak bisa keluar. Tak lama kemudian, terdengar suara Boris yang meraung minta tolong karena kesakitan. Tak lama setelah Catherine menyuruh Anna memanggil dokter, Boris dinyatakan meninggal karena penyakit lambung yang dideritanya. Anna yang mengetahui kejadian sesungguhnya hanya bisa terdiam dan tak pernah berbicara lagi sepatah kata pun sejak saat itu. Alexander mengabarkan bahwa ia tidak bisa pulang untuk menghadiri pemakaman sang ayah dan ia meminta Catherine untuk mengurus semuanya. Mulai hari itu, Catherine membawa Sebastian masuk ke dalam rumah. Status Sebastian pun berubah dari seorang pembantu menjadi tuan muda. Beberapa hari kemudian di suatu malam, Catherine mendengar suara kuda suaminya. Ia pun buru-buru membangunkan Sebastian dan menyuruhnya bersembunyi. Sebastian tampak ketakutan bukan kepalang. Berbeda dengan Catherine yang malah tertawa, tak ada kekhawatiran sama sekali di wajahnya. Saat Alexander masuk, ia heran ada 2 bantal di atas tempat tidur dan ia juga menemukan ada sebuah ikat pinggang pria di sana. Satu hal yang membuat Catherine terkejut, ternyata Alexander tahu tentang kabar perselingkuhannya dengan Sebastian. Sadar dirinya sudah tertangkap basah, Catherine nekat membawa Sebastian keluar dari persembunyiannya dan mengatakan bila ia dan Sebastian tidak bisa dipisahkan. Alexander yang naik pitam langsung menampar istrinya dan menghajar Sebastian. Dalam pergulatan itu, Catherine berhasil menghabisi suaminya dengan cara memukulinya menggunakan sebuah tongkat besi. Bersama-sama mereka mengubur jasad Alexander dan menembak kuda yang dinaiki Alexander saat pulang untuk menghilangkan jejak. Esoknya mereka pun terlihat berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun rencana yang mereka kira telah sempurna, tiba-tiba kembali terusik dengan kedatangan seorang wanita paruhbaya bernama Agnes yang membawa cucunya bernama Teddy yang Agnes sebut sebagai anak kandung dari Alexander Lester. Catherine yang tak bisa menolak kehadiran Teddy karena Agnes mampu menunjukkan surat-surat yang sah, akhirnya memperbolehkan Teddy untuk tinggal di rumah keluarga Lester sampai Teddy berusia 18 tahun. Sementara itu, Catherine dan Sebastian pun sudah nampak gelisah karena semenjak Agnes dan Teddy tinggal di sana, mereka tak lagi punya ruang untuk bersama-sama dan Sebastian pun harus kembali tidur di ruang pembantu. Sebastian selalu menolak bila Catherine mendekatinya. "Aku tak ingin digantung karena ketahuan berhubungan denganmu," ucap Sebastian.
Beberapa hari berlalu. Suatu pagi Catherine menyadari bila dirinya sedang mengandung dan ia berusaha menyembunyikannya. Catherine selalu bersikap baik kepada Teddy. Ia masih belum mendapat ide bagaimana cara menyingkirkannya supaya ia dan Sebastian bisa kembali hidup bersama-sama. Suatu hari, Teddy merajuk meminta Catherine untuk menemaninya bermain. Namun karena Catherine sedang kurang sehat, ia pun menolak dan spontan mendorong Teddy yang terus memaksanya. Kejadian itu membuat Teddy kecewa dan kabur dari rumah. Sebastian akhirnya menemukan Teddy yang sedang duduk di bebatuan air terjun. Sejenak terbesit niat buruk di kepala Sebastian, tapi ia mengurungkannya. Buru-buru ia membawa bocah laki-laki yang kedinginan itu untuk pulang. Namun setibanya di rumah keluarga Lester, Agnes malah memaki Sebastian yang telah berani menyentuh cucunya. Sebastian yang tersinggung lalu segera keluar dari sana. Sementara Catherine yang tidak suka dengan perlakuan Agnes kepada kekasihnya tampak menyusul Sebastian. Catherine mendapati Sebastian yang tengah bersiap untuk pergi dari rumah itu dan meninggalkan Catherine. Ia sungguh tidak terima dengan sikap Agnes yang tak tahu terima kasih. Catherine berusaha membujuk kekasihnya. "Aku rela melakukan apapun untukmu," ucap Catherine kepada Sebastian. Kembali ke rumah, Catherine menyuruh Agnes untuk beristirahat dan mengajukan dirinya yang akan menjaga Teddy. Tak berapa lama setelah itu, terlihat Sebastian yang menyelinap ke dalam rumah. Dan yang selanjutnya terjadi, dengan dibantu oleh kekasihnya, Catherine dengan tega membekap kepala bocah malang itu hingga kehilangan nafas. Seusai kejadian mengerikan tersebut, tiba-tiba saja Sebastian menyesal karena telah menghabisi nyawa bocah tidak berdosa. Ia pun segera pergi keluar untuk menenangkan diri. Sementara wajah duka menyelimuti Agnes, ia sungguh terpukul atas kematian cucunya. Catherine berdalih, ia tertidur beberapa menit sebelum akhirnya mendapati Teddy telah meninggal. Ketika itu dokter menyampaikan kalau ada bekas memar di muka Teddy, kemungkinan seseorang dengan sengaja membekapnya. Kepada polisi, Catherine mengatakan memar yang ada di wajah Teddy bisa saja akibat terjatuh saat di bebatuan air terjun. Nampaknya polisi beserta orang-orang itu mulai percaya dengan semua ucapan Catherine, hingga tiba-tiba Sebastian masuk sambil menangis dan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Sebastian mengatakan semuanya di hadapan orang-orang yang berada di ruangan itu, mulai dari kematian Boris karena diracun menggunakan jamur, lalu kronologi tewasnya Alexander, dan kematian Teddy yang tragis. Itu semua adalah ulah Nyonya Lester, ucap Sebastian. Mendengar itu, jelas ada kecewa di raut wajah Catherine. Ia kemudian membantah keras semua tuduhan Sebastian dan balik menudingnya bahwa Sebastianlah yang telah menewaskan Teddy atas motif dendam karena tersinggung oleh Agnes. Begitu juga dengan Boris yang diracun dari jamur yang dicari sendiri oleh Anna di hutan. Catherine mengatakan bila Anna dan Sebastian sengaja menewaskan Boris dan Alexander karena takut hubungan terlarang mereka terbongkar, mengingat keluarga Lester yang taat pada agama mereka. Sementara Anna yang sekarang telah bisu tak mampu memberikan kesaksian apa-apa, sehingga polisi lebih meyakini keterangan dari Catherine yang merupakan seorang bangsawan dan Katolik yang taat. Akhirnya Sebastian dan Anna harus menanggung perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.